Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Begitu pula di antara banyak dari nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman sampai detik ya pagi hari ini, dan tentunya taufik dijadikannya diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu mempelajari suatu ilmu yang mungkin kebanyakan dari orang-orang di luar sana mengaku dirinya sebagai seorang muslim atau mengaku dirinya ikut pengajian minggu sekali, namun tidak sanggup untuk mempelajari bahasa dari kitab sucinya sendiri atau bahasa dari sumber hadis-hadis yang dia cari selama ini. Dan tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan bina atau mabni, yang dimana pada pembahasan yang lalu al aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Jadi ini adalah hukum asal dari mabni yang dimana dia dimabnikan di atas sukun. Maka sukun itu ya merupakan apa? Keadaan asal dari suatu kata yang dimabnikan. Qauluhu wa huwa al-aslu ay. Nah, perkataan musannif Al-Imam Ar-Ra'ini wa huwa al-aslu, yaitu maknanya apa? Walihada, dan oleh karena ini qaddamahu al-musannifu, musannif mendahulukannya. Fa idza jaa al-ismu mu'raban fala yus'al. Maka kalau ada datang isim itu, ya, tentunya dia dalam keadaan yang mu'rab, fala yus'al, maka janganlah ditanya an sababi i'rabihi, tentang sebab pengirapannya. Lima jihi alal asli, karena memang datangnya dia di atas asalnya. Seperti ayam kakinya dua, kenapa? Karena memang asal dari ayam itu kakinya dua. Diambil dari mayoritas, skala mayoritas. Nah, tapi kalau ada yang kakinya satu, baru dipertanyakan apa sebab kenapa kakinya bisa satu. Nah, wa inna ma yus'alu amma kharaja anil asli, dan di sini maksudnya dan tiada lain ditanya itu adalah perkara-perkara yang dimana dia itu keluar dari asal, dari hukum asalnya. Dalam pembahasan kita mabni wa huwa al mabni, limadza buniya, kenapa dia dimabnikan? Nah, li khurujihi anil asal. Nah, ya, ini kaitan dengan isim, begitu. Isim keadaan asalnya mu'rab, tiba-tiba datang dia mabni, maka ditanyakan sebab dia mabni kenapa? Nah, li khuruji anil asli, tentunya karena dia keluar dari asal. Wa inna ma kana al aslu fihi al i'rab li ikhtisasihi bi ta'aqubi ma'anin alaihi kal fa'iliyati wal maf'uliyati wal idafati taftakiru fi tamyiz bainaha ila al i'rab. Lanjut. Ya, kemarin sudah dibacakan itu. Qauluhu, nahu. Contohnya adalah Musa wal fata. Taqaddama al kalamu ala hadha fil kalami ala al-i'rab. Telah berlalu tentunya dalam pembahasan ini, ya, atas hal ini, ya, fil kalami alal i'rab, di pembahasan i'rab. Walhasil, dan kesimpulannya, anal i'rab huwa nafsu taghyir min raf'in ila ghairihi, wa anal mu'raba huwa nafsul kalimati allati yaqa'u 'alaiha hadha taghyir.
Bahwasanya i'rab itu adalah perubahan itu sendiri dari rofah kepada selainnya, dan bahwasanya mu'rab kata yang beri'rab keadaan akhirnya itu, maka maksudnya adalah nafsul kalimati allati yaqa'u 'alaiha taghyir, yang dimana kata itu sendiri yang perubahan ini terjadi atasnya. Yaqa'u artinya terjadi. Wa kadzal qawlu fil bina'i wal mabni. Begitu pula perkataan atau pembahasan konsepnya bina dan mabni. Bina adalah keadaan akhir yang tetap. Kemudian kalau mabni adalah kata yang terjadinya ketetapan pada akhir kata tersebut. Qauluhu wa mabni. Al-mabni dia adalah didul mu'rab. Mabni didul mu'rab. Wa huwa kama qala al-musannifu, dan dia sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Apa yang dikatakan oleh musannif? Yaitu ma la yataghayyar. Apa-apa yang tidak berubah. Ma la yataghayyar. Akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilah alaihi. Langsung diberikan contohnya oleh musannif, ya kan? Nah, seperti haula'i, ya, masalan min qaulika ja haula'i wa ra'aitu haula'i, dan seterusnya. Ini sudah dibaca ya kemarin ya. Iya. Hah? Ustaz. Sudah, Ustaz. Berarti kita lanjutnya yang mana nih? Ke halaman 35, Ustaz. Khamsa wa salasun. Oh, Wasani fi'lul amr. hmm. Oh ini ya. Nah, ini. Nah. Oke, silakan dibaca. Ya, bisa ujarib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma qala al-muallif rahimahullah wa thani fi'lul amri bina'uhu ala sukuni nahud drib wad wadribna illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in mudzakkarin aw dhamirul muannatsatil mukhattabati fa ala hadfi nuni nahu idriba wadribu wadribi wa ilal mu wa illal mu wa ilal mu'tallal fa'ala hadfil harfil illati nahu ikhsha wahju warmi. Ya, terjemahkan. Dan yang kedua adalah fi'il amar. Mabninya di atas sukun. Contohnya adalah idrib dan idriba. Kecuali ketika bersambung dengannya domir tasniyah atau domir jamak mudzakkar atau domir muannas mukhatab, maka mabninya di atas penghilangan huruf nun seperti idriba, idribu, idribi. Dan kecuali mu'tal atau yang fi'il mu'tal, maka mabninya di atas penghilangan huruf illah seperti ikhsya, waghzu, warirmi. Wahzu ubzu. Ya, nah. Barakallahu fi qawluhu wa huwa al-aslu. Ay lihada qaddamahu. Itu oleh karena ini beliau mendahulukannya. Al-aslu. Nah, ya. Wa innama kana al-aslu fil af'ali al-bina. Dan tiada lain adalah asal pada fi'il itu bi bina. Ya. Al-bina'u bina'a apa bina'i ini harokatnya? Hmm? Bina.
Bina'a. Kenapa bina'a? Kenapa di fathah dia? Khabar kana. Apa? Khabar kana. Sepertinya. Iya, betul ya. Khabar kana. Nah, sahih. Di annaha la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun taftakiru fi tamyiziha ila i'rabin. Karena dia itu fi'il la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifah taftakiru fi tamyiziha. Tidak beredar makna-makna yang mukhtalifah berbeda-beda di mana dia itu butuh vitamiziha untuk membedakan ila i'rab kepada kepada i'rab. Ya. Likhtilafi sighatiha karena berbeda bentuknya, bikhtilafi ma'aniha maka berbeda pula maknanya. Fa in hasala labsun maka apabila terjadi hasala labsun kesamaran fi ba'dil mawadi' pada sebagian tempat bi qabuliha karena penerimaannya bi sighatin wahidatin dengan bentuk yang satu li ma'anin mukhtalifatin kepada makna-makna yang berbeda-beda kama fin nahwi. Nah, sebagaimana pada contoh, perhatikan baik-baik, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ini kalamnya tolab. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Fayumkin izalatuhu bi idhari nasib. Maka mungkin izalatuhu, ya, menghilangkannya dengan apa? Menampakkan penasab atau penja penjazam. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Di sini kan tashroba nasob. Kemudian bisa pula di jazm. Kalau jazm berarti dia maktuf kepada takul. Kalau tashroba nasob berarti wawunya wawu ma'iyah terletak setelah kalam tolab la takulis samakan. Jangan kamu makan ikan bersamaan kamu minum susu. Kemudian kalau misalkan jazm, jangan kamu makan ikan dan jangan pula kamu minum susu. Pelarangan atas dua-duanya. Gitu. Tetapi kalau misalkan di nasab seperti ini, pelarangannya ketika dilakukan secara berbarengan. Yang walhasil keduanya tidaklah dilarang. Kesimpulan maksudnya itu. Bisa difahami sampai sini? Sama. Ya. Afadahu al-faqihi. Al-faqihi ini juga pensyarah mutamimah. Fama ja'a mabniyan la yus'alu an sababi bina'ihi limaji'ihi alal asli. Nah, ketika datang dalam keadaan mabni la yus'al an sababi bina'ihi. Jangan ditanya tentang sebab binanya limaji'ihi alal asli. Karena datangnya dia di atas asalnya. Wa inna ma yus'alu amma u'riba dan tiada lain ditanya terkait tentang apa-apa dia di i'rab u'rib. Tentunya apa li khurujihi anil asli. Kenapa fi'il itu di i'rab?
karena keluar dari asal. Wa qawluhu ahaduhuma al-fi'lul madi. Salah satu dari keduanya adalah fi'il madi, maksudnya fi'il yang mabni ini. Nah, ya. Karena kan dikatakan kemarin wal fi'lu dorbani. Ada dua macam, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Saat ini kita membahas yang mabni dulu. Nah, ya. Dan mabni ada dua. Ahaduhuma al-fi'lul madi dan yang keduanya fi'il amar. Wa huwa muttafaqun ala binaihi dan ini disepakati kemabnian fi'il madi. Walihada qaddamahu dan oleh demikianlah tentunya didahulukan oleh musannif. Wa qawluhu alal fathi ay zahiran jadi bisa nanti tanda bina dari fi'il madi itu fathah secara nampak zahir atau muqaddaran tersembunyi seperti fi'il mu'tal akhir yang diakhiri huruf ilat alif. 6. Ya, doroba, dahroja, intolaqa. Ini zahir semua tuh fathahnya, tanda binanya. Fil madi, mabniun alal fathi, zahir. Kalau muqaddaran, sa'a, a'ta'at, ittaqa, istaghna'a. Fi'lun madin, mabniun ala fathin muqaddarin. Wa qawluhu nahwu darabu. Ya, darabu. Wa inna ma buniya ala dhammi ma'awawil jama'ati lil munasabah. Dan tiada lain dia itu dimabnikan di atas domah bersamaan dengan adanya wawul jamaah karena menyesuaikan. Nah, karena menyesuaikan. Fa inna wawal jamaati karena sesungguhnya wawul jamaati la yunasibuha illa domun. Tidaklah bisa menyesuaikan si wawul jamaah kecuali harokat domah maqoblaha yang ada pada sebelumnya. Wa amma nahwu dan ada pun contoh Ishtarau Ishtarau ad-dolalata bil huda. Kemudian contoh da'au huna bukan da'u tapi da'au hunalika subura yang menjadi syahid kita di sini pembahasan adalah ishtarau. Kemudian apa lagi? Da'au. Fal aslu istaroyu maka asalnya itu adalah ishtaroyu. Asalnya nih istaroyu ini disorof pembahasannya. Ishtaroyu. Biyain matmumah. Dengan ya yang didomah. Matmumatin. Qabla domir as-sakin. Sebelum domir yang sukun. Domir yang sukun itu ya wawul jamaah. Wadda'au itu asalnya adalah da'au. Biwawaini dengan adanya dua wawu. Awaluhuma matmumah. Nah, wawu yang pertamanya di dhammah. Qabla domir as-sakin. Sebelum domir yang sukun. Tsumma taharrakatil ya'u wal wawu. Kemudian ya dan wawunya itu berharokat. Wan fataha ma qablahuma dan apa yang sebelumnya itu infataha fathah. Fa qallabata alifaini. Kemudian keduanya itu diubah menjadi alif. Diubah menjadi apa? Menjadi alif. Alif apa tuh? Lihat baik-baik. Nah, nih ada alifnya. Ya, nah. Kemudian dihapus alifnya litikoi sakinain. Nah, ya. Kemudian dihapus alifnya, kemudian karena bertemunya karena bertemunya dua sukun, maka dihapuslah langsung. Istaroyu jadi apa? Istarau. Ya terhapus semuanya. Ya-nya juga terhapus. Nah, ya. Nah.
Kalau alifnya ini adalah alif fariqah karena terletak setelah wawul jamaah. Ya, ini adalah kaidah sorfiyah yang beliau sisipkan dalam pembahasan ini. Wa qawluhu nahwu darabtu bi taslis at-ta'i, ya maksudnya dengan tiga harokatnya baik darabtu, darabti, darabta. Nah, ya. Itu kan ketika fi'il madi bersambung dengan domir mutaharrik mabni ala sukun. Contoh al-hindatu darabna, ini bersambung dengan nun. Wa innama bunya ala sukun, dan tiada lain fi'il madi yang dimabnikan di atas sukun ma'a domiri raf'i al mutaharrik, namanya domir rafa' mutaharrik. Kenapa sebutannya domir rafa' mutaharrik? Ya, karena kedudukan dia di situ sebagai fa'il dan tentunya mutaharrik dia berharokat. Kenapa dimabnikannya di atas sukun? Nah, lidaf'i, untuk menolak, ya, karahiyati tawali arba' mutaharrikat, untuk menolak ketidaksukaan adanya empat huruf berharokat yang datang secara berurutan, berturut-turut, tawali. Nah, ini tidak disukai. Nah, ya. Lantas kalau dorobata bagaimana? Itu ada alifnya, harus disesuaikan. Dorobata, berharokat tuh empat huruf tuh. Dot, ro, ba, dan tak, empat huruf berharokat semuanya. Fathah lagi semuanya. Nah, terus bagaimana dong itu? Katanya nggak boleh. Ada alif setelah taknya. Nggak mungkin kalau tidak menyesuaikan si alif. Sampai sini paham? Nah, maka oleh sebab itulah ketika bersama dengan domir mutaharik seperti ini, maka fil madi mabninya ala sukun. Sama dikatakan menyesuaikan juga. Karena alasan ini, lidaf ikarahiyati tawali arba' mutaharrikat. Bima huwa kal kalimah al-wahidah. Yang dimana dia itu seperti kata yang satu. Kenapa? Li'anna domirul fa'il li syiddati ittisalihi bil fi'li. Karena domir fa'il itu li syiddati ittisalihi. Ini faedahnya banyak. Hmm. Karena domir fa'il itu terlalu kuat apanya? Ittisalnya, hubungannya dengan fi'il. Nuzila minhu manzilatal juz'i. Dia diposisikan dari si fi'il itu sebagaimana manzilatal juz'i. Ya, mendapatkan satu kedudukan bagian di dalam fi'il, maka jadilah dia kal kalimah al-wahidah. Itu maksudnya. Nah, tambahan lagi argumen li siddati ittisalihi. Garis bawahi. Kalau punya stabilo warnain. Nah, ya, itu pun yang sudah ada kitabnya. Kita lanjut. Kharaja bidomiri raf'i. Nah, tentu keluar dari domir rofa mutaharik adalah domir nasab. Contohnya adalah dorobaka zaidun, kaknya di sini. Wabil mutaharik domirur raf'i as-sakin. Dan dengan mutaharik itu ya domir rofa yang sukun. Nah, contohnya di sini ada doroba, doroba. Fafi hataini al-halataini, maka pada dua keadaan ini dia bunia alal fathi, dimabnikan di atas fathah. Ini kalau bersambung dengan apa? Nah, tuh domir nasab. Ya, domir nasab. Atau bersambung dengan alif.
Domir rofa yang sukun, bukan domir rofa mutaharik. Jadi domir rofa itu teman-teman ada yang mutaharik, ada yang sukun. Nah, ada yang mutaharik, ada yang sukun. Ini yang sukun nih, alif. Ya, huma. Nah, dia dimamlikan di atas fathah. Alladhi huwal aslu. Yang itu merupakan keadaan asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurum. Maftuhul akhiri abadan, kata Imam Ibnu Ajurum. Ya kan, fi'lun madin itu. Kama idza tajarrada. Sebagaimana apabila dia kosong. Wa qawluhu darabna qad yaqulu qail. Dan perkataan darabna. Terkadang ada orang yang mengatakan. Inna domiro na. Sesungguhnya domirna. Min dorobna. Dari dorobna. Itu sakin, sukun. Walaysa bimutaharrikin. Dan tidaklah berharokat. Kenapa demikian? Lianna akhirahu. Karena akhirnya itu adalah alif. Alif akhirnya. Alif ya kan sukun. Wahya sakinah. Alif sukun. Al-jawab bagaimana jawabannya Syekh? Pensyarah Syarih Syekh Ahmad bin Sabit Al-Busabi. Al-jawab an hadha ayyuqala. Maka jawaban tentang ini yang dikatakan inna qaulahum sesungguhnya perkataan mereka mutaharrik itu syamila yasmalu al mutaharrika binafsihi mencakup yang berharokat. Nah, katai seperti ta fa fi qaulika maka seperti ucapanmu darabtu. Nih, ini taknya nih maksudnya katai seperti ta ta ini. Wal mutaharrik bi ba'dihi dan juga berharokat dengan sebagiannya. Al mutasili bil fi'li yang bersambung dengan fi'il seperti na berharokat pula dia. Fafi dorobna. Kenapa demikian? Li'anna al harfa al mutasil karena huruf yang bersambung bil fi'li dengan fi'il minhu darinya adalah mutaharrikun berharokat. Wa hasilul jawabi dan kesimpulan jawaban di atas annal mutaharrika bahwasanya yang berharokat fina pada na adalah nun wahdaha nun saja dunad domir bitamamihi bukan keseluruhan domirnya bukan apa namanya. Maksudnya bukan alifnya tuh. Kalau alifnya berharokat tidak alifnya sukun. Ya, sedangkan domir di sini secara keseluruhan nah mencakup alifnya juga. Ya, berarti nah di situ mabninya alal apa? Alal fathi? Hah? Ayo, apa alas sukun? Fatih. Al-Fathi. Hmm? Alal fathi apa alas sukun? Dicari PR ya. Hmm. Sukun. Su? Sukun. Sukun. Baik. Qauluhu fi'lul amr. Nah, ini yang terakhir. Dari pembahasan fi'il yang mabni fi'il amr ya. Wa huwa mukhtalifun fi. Fi'il amr itu diperselisihkan. Warraji dan yang raji annahu mabni. Yang raji bahwasanya dia mabni dan ini pensyarah merajihkan sesuai dengan kesepakatan ulama mengikuti pendapat Basroh ya, mengikuti pendapat Basroh. Karena kalau kita melihat perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum dan ini jarang sekali dijelaskan sama para pensyarah Jurumiyah. Ketika Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan apa? Fi'lu amrin majzumun. Pakai kata-kata majzum itu kan mu'rab, ya kan? Nah, dan itu dijelaskan.
Nah, satu syarah yang bagus, ya walaupun ada beberapa syarah lagi tentunya bagus, syarah Jurumiyah, Syekh Khalid Al-Azhari, ya, beliau jelaskan itu. Maksud dari Al-Imam Ibn Ajurum mengatakan, fil amr majzumun. Nah, ini dia. Wal amru majzumun abadan. Kata Imam Ibnu Ajurum tuh. Dan ini adalah indal kisai. Menurut Al-Imam Al-Kisai. Siapa Al-Imam Al-Kisai? Siapa Al-Imam Al-Kisai? Ulama qiraat. Ulama nahu dariku. Ya, ulama qiraat ya, Imam Nahwu dalam Madrasah Kufah ya. Nah, bila mil amri. Nah, kenapa dikatakan sih fil amr itu majzum alias mu'rab? Karena dia disamakan layaknya mudhari yang dimasuki dengan lamul amr. Tapi muqaddarah lamul amrnya. Kita lanjut lagi bacanya. Nah, asal pakai kata contoh idrib. Oke. Asal dari idrib itu adalah litadrib. Litadrib. Huzifatil lam takhfifan. Untuk meringankan maka dihapuslah lamul amrnya. Jadinya tadrib kan sukun tuh. Ah, jazm tapi sukunnya jazm nih. Tsumma ta, kemudian taknya nih. Nah, huruf mudhara'ah khaufal iltibas. Nah, karena khawatir tersamarkan bil mudhari dengan mudhari fi halatil waqaf pada pada keadaan waqaf berhenti. Ah, tsumma utiya bi hamzatil wasl. Maka didatangkanlah hamzah wasl ketika dibutuhkan kepada si hamzah wasl tersebut. Nah, ya. Nah, taknya dihapus. Jadinya apa? Idrib. Paham sampai sini? Itu asalnya. Kenapa Al-Imam Najurun mengatakan majzumun ya? Nah, itu pendapatnya Kufah atau lebih tepatnya Imam Al-Kisai. Adapun menurut Sibawai, al-amru mabniun ala mabni pada intinya Imam Sibawai katakan ya. Mabni. Ini nama asli dari Imam Sibawai. No. Dan ini nama asli dari Al-Imam Al-Kisai, Al-Imam Al-Alama Abdul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi. Imamul Kufiyin fil Nahwi wal Lughah wa ahadul Qura ya, As-Sab' al-Mashhurin. Nah, Sannafa kitaba Ma'anil Quran.
Baik, barakallahu fiik. Terlanjut lagi. Nah, itulah akar permasalahan kenapa dikatakan mukhtalaf dia, diperselisihkan. Qauluhu ala sukun ay lafzan aw takdiran fal lafzi lahu mawdi'ani. Nah, ala sukun dia ada yang terlafazkan, ada yang secara takdir. Lafaz memiliki dua tempat, ahaduhuma yaitu ketika sahih akhir dan tidak bersambung dengannya sesuatu. Idrib ya Zaidu mabni ala sukun terlafazkan. Intalik ya Amr wa'mur ahlaka bis salati. Kedua, idza tasala bihi nunul inas. Di tempat yang kedua terlafazkan sukunnya. Nah, tamassakna. Nah, ini nun inas. Tamassakna. Fil amr ya ini ya. Nah, Qulna ya. Nah, qulna katakanlah. Qarna. Nah, kemudian ada pun yang takdiri fayakunu li ajli takhallusi minatiqa isakinain. Ya, ini kan sering dicontohkan juga oleh Syekh Ahmad, Syekh Fani Ambadi Abdurrahim kalau memberikan contoh. Bahkan beliau juga pernah membahas di kitab Durusulughahnya jilid 1 bahkan. Padahal dia sukun, mabni ala sukun begitu. Amr ya fil amr ya. Nah, nah, tapi diharokati. Ya, karena dalam rangka apa? Takhallus. Mencegah dari bertemunya dua sukun. Berarti ingin mewasolkan kama idza tasala bihi nun taukid khafifah au sakilah, khafifatan au sakilatan. Ya, sebagaimana apabila bersambung dengannya nun taukid, baik yang khafifah maupun yang sakilah, khafifah ringan sukun, sakilah yang bertasydid berat. Akbilan. Nah, akbilan. Nah, ya, akbilan. Ini sama alasannya. Li ajri takhallus, ya, li ajri takhallus minatika isakinain. Karena kan sukun tuh. Gitu. Kemudian berikutnya yang ini ihrisonna, ihrisonna. Nah, ya ini memang bertasdid fathah. Asalnya kan dua nun ini. Nun yang bertasdid ini, nun taukid ini, nah, yang sakilah ini asalnya kan dua nun. Nah, ya. Wa yasihu al-aqsu. Dan bisa sebaliknya, ya. Awita sholat atau bersambung akhiruhu, akhir dari fil amr itu dengan al. Berarti di depannya ada isim ma'rifat dengan al. Contohnya wakum al-laila kumil tuh. Sukunnya hilang, jadinya di kasrah. Qala ta'ala kumil laila illa qalila. Kemudian hudil afwa. Atau ghairi dzalik. Wa qawluhu, contoh lagi, idriba idribu idribi. Kakaulihi seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Naam, khudhu begitu. Kuli. Naam. Ya. Wa qawluhu nahu ikhsha ughzu irmi. Naam ya. Nah, ini adalah penghilangan mabninya di atas penghilangan huruf ilat. Itu. Ini keadaan binanya fil amr. Jadi keadaan binanya fil amr bagaimana? Mabni ala sukun bisa terlafazkan dan secara takdirnya ini berarti apa? Ya, ketika bersambung dengan al atau bersambung dengan tentunya ya nun taukid ya. Nah, tapi apakah dikatakan ketika bersambung dengan nun taukid mabni ala sukun ya mabni ala fathih nanti ada alasannya nanti begitu. Kemudian di sini idriba idribu idribi ini penghilangan apa mabni ala hadfin
Nun. Ya. Ala hadfin nun, mabninya. Iya, fa'ala hadfin nun kan kata penulis. Kemudian yang ketiga penghilangan huruf ila. Contohnya irsya uzu irmi. Nah, di sini pensyarah hanya menambahkan syahid saja. Penjelasannya berarti sudah cukup di matan. Nah, ya. Dari Al-Quran contohnya wa'fu untuk contoh yang uzu. Maksudnya yang seletingnya ya, bukan katanya sama, tidak. Tapi yang eh, sama pembahasannya. Ya, nah, barakallahu fiik. Tawalla ikhsya. Nah, ya, alki irmi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu, teman-teman. Pembahasan mabninya fi'il madi dan fi'il amar. Insya Allah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya, yaitu pembahasan yang mu'rab. Dan ini farak cabang. Karena asal dari fi'il apa, teman-teman? Mabni atau mu'rab? Mabni. Ya. Dan ini fi'il mudhari yang kita tidak bahas pagi hari ini, maka masuk ke mu'rab. Kenapa fi'il mudhari itu ya mu'rab? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa alaikum wa barakallahu fi umina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. جزاك الله خيرا أستاذ. Wa iyyakum.